Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Altisam Official lagi. Semoga Allah sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Paras, Rosa, alhamdulillah kayak sama, masya Allah. Terus semangat ya cuy ya, hari Senin. Nanti malam minggu, besok libur. Liburnya 2 hari berturut-turut ya. Enggak, maksudnya 1 hari itu liburnya kita ya kan. Hari Senin itu kan tahun baru. Tahun baruan kemana ini? Ke alun-alun. Kemana alun-alunnya? Sayang ya cuy ya, kita terbentur kerja. Tapi buat kalian yang bisa keluar nih, Hong Kong ada kembang api nih ya cuy. Ada firework. Nah itu dimulai jam 00 sampai 00.12 menit. Jadi cuma 12 menit aja nih keindahan Hong Kong ya cuy ya. Jadi kembang apinya nanti muncrat. Kaisam nonton dong. Ya Kaisam juga galau ya cuy ya, nonton gak ya? Apa Kaisam bisa nonton? Sebenarnya bisa aja, cuma kuat nggak ya nahan pipisnya? Loh kenapa? Iya soalnya kalau misalkan kita sudah ngantri di depan ya cuy ya, udah nggak bisa ke WC cuy. Apalagi ini musim dingin, itu yang bikin galau. Ya tapi insya Allah lah nanti ya Kaisam coba lihat bisa nonton atau enggak. Kalau misalkan bisa ya Kaisam kasih tahu nih firework keindahan di Hong Kong, kembang api muncrat. Nah kalau misalkan kalian mau nonton biasanya spot yang paling terbaik itu di Victoria Harbour ya cuy ya, yang ada di Tsim Sha Tsui sana. Kalian kalau nonton kembang api itu jam 5 tuh udah masuk gitu, soalnya dia pasti akan diperboden itu, nggak bisa masuk lagi ya cuy ya. Insya Allah lah. Gimana nih, sehat buat teman Kaisam yang masih di rumah sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini ada kejadian yang mencengangkan ya cuy. Kenapa kayak Tisam tuh mau berbagi satu kisah yang ini nih buat kalian nih yang polos-polos nih, hati-hati ya, jangan sampai kalian dijebak sendiri. Oke, memang susah ya cuy ya, emosionalnya orang Hong Kong ini nggak diduga-duga gitu cuy. Kadang tuh ngelihat kita tuh kayak ngelihat setan musuh aja ya, angel ya, tapi itu watak ya cuy ya nggak apa-apa deh. Ya buat kalian yang masih sabar-sabar sebagai pelampiasan marahnya majikan, Kaisam doakan semoga rezeki kalian berkah. Insya Allah jadi ya, punya sawah, punya rumah yang bagus di Indonesia, amin ya robbal alamin. Oke, kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak Nina. Mbak Nina ini rekornya kemarin itu finish, nggak pernah notice, nggak pernah beri kontrak, nggak pernah ganti majikan cuy, finish terus. Ini tipikal orang yang mau kerja ya tentunya. Nah kalau misalkan berpengalaman ya pastinya berpengalaman. Nah rekor finish kemarin ini mendapatkan majikan yang menjaga bayi baru ceprot 3 bulan. Jadi sudah 3 bulan si Mbak Nina ini masuklah tuh ke rumah majikan. Sebelumnya rekornya finish ya cuy. Si Mbak Nina ini masuk ke rumah majikan, di mana kalau majikan baru melahirkan itu biasanya ada ayi-ayi yang membantu ya cuy ya. Biasanya itu yang ngerebusin ramuan Cina kayak gitu. Nah Mbak Nina ini posisinya baru ya kan, mungkin majikannya itu mengalami yang namanya pasca melahirkan. Kalian kalau melahirkan kayak gitu nggak sih, ngelihat orang-orang tuh ada aja orang yang nggak disukai kita, entah baunya apek atau apa ya cuy ya. Nah kemungkinan majikannya juga mengalami pasca seperti itu, melihat Mbak Nina ini kayaknya ini musuh terus ya cuy. Ya itu mah udah watak Kaisam. Ya nggak tahu ya. Jadi si Mbak Nina ini kerja selalu salah. Pokoknya nih karena ada ayi-ayi yang membantu, jadi Mbak Nina ini kan namanya juga baru datang ke majikan ya cuy. Wajar ya. Walaupun kita bisa bahasa Kantonis ya kita adaptasi lagi tuh. Makanya nih buat teman-teman Kaisam tuh males untuk ganti majikan ya kayak gini ya cuy ya, adaptasi lagi. Ya nggak apa-apa. Daripada kemarinnya ngebatin ya pindah aja. Si Mbak Nina ini ya awal mulanya tuh melihat dapur yang kotor ya. Walaupun di situ ada ayi-ayi yang membantu, ini ayi-ayinya tuh bukan pekerja tetap ya cuy, hanya membantu pasca melahirkan. Ya kan? Akhirnya membereskan ini dapur yang kotor-kotor ya, rajin lah itu kan. Akhirnya dipantau terus nih sama majikannya kerjanya ya cuy ya. Nah, sampai makan aja ya cuy ya. Saat dia makan nih, baru aja 2 sendok suap. Ini udah ngomong, "Levaiti lah, sikfane kemloy." Katanya kayak gitu cuy. Jadi untung aja nggak kesendak ya cuy ya. Ya, nantilah majikan saya ini lagi makan katanya. Saya kasih waktu kamu 5 menit lagi. Setelah itu kamu cepet cuci kamar mandi. Iya bayangin nggak kalian? Rasanya gimana hati kalian? Kita baru nyodok itu 3 sendok ya kan. Udah dikasih waktu 5 menit lagi. Kalau 5 menit kamu nggak selesai makan ya, diambil mangkoknya. Pernah saat itu cuy. Karena telat makannya, diambil mangkoknya terus langsung disuruh kerja lagi. Ya kan?
Boro-boro kita mau main handphone ya kan. Akhirnya ya sudahlah, karena menyadari majikannya seperti itu, akhirnya beresinlah tuh kamar mandi. Sampai ayahnya sendiri kasihan ngelihat si Mbak Ninat ini cuy. Akhirnya dijalani cuy. Perjanjian tidur jam 9. Tapi nggak bisa. Ya apalagi jaga bayi ya cuy ya. Ya nggak akan mungkin bisa jam 9 ya kan. Bawaannya rungsing terus majikannya karena si bayinya ini kan ea-ea terus ya kan. Cece, Cece. Udah di kamar dipanggil Caca Cece lagi. Tolong ambilkan itu di dapur. Jadi ya tetap aja kerja terus ya kan. Nah tipikalnya nih Mbak Nina ini adalah orang yang pekewoh, nggak enakan ya cuy ya. Akhirnya apa yang terjadi? Aduh saya nggak bisa nih kerja kayak gini. Nggak bisa banget kerja kayak gini. Akhirnya saat libur, kerjanya itu baru 1 minggu cuy. Baru 1 minggu. 8 hari ini saat libur dia ini datang ke agensi mengatakan sejujurnya saya nggak bisa nih, mental saya kena, saya setiap hari nangis, saya nggak bisa nih kerja kayak gini, tolong saya nggak apa-apa deh bayar 1 bulan gaji sama majikan. Akhirnya apa sih agennya? Oh ya udah berarti kan kamu kerja tuh 8 hari, berarti masih ada sisa tuh 8 gaji kamu, nah kamu tinggal bayar sisanya aja agennya. Tapi sayangnya agen yang yang ngomong ini bukan agen kepala agennya gitu ya cuy ya, jadi staff agennya. Akhirnya dihitung ya udah berarti kamu bayarnya 3.500 lagi. Ya bayar karena nggak mau kerja. Akhirnya dikasihlah surat break kontrak. Ini break kontraknya dikasih staff agent ke dia. Terus dianya kasih duit tuh. Akhirnya baliklah tuh ke rumah majikan, ucluk udah masuk lagi tuh. Levaitilah cunglong, ya kan? Ya wajar, namanya juga jaga anak. Jadi ya harus konceng terus. Akhirnya setelah itu dibereskan tuh baju dan lain-lainnya. Ngomong sama majikannya, "Panusia dadai. Ngoyi kale tak wo coy dong leteo." Jadi intinya dia itu udah nggak mau kerja di situ. Saya nggak bisa kerja kayak gini. Akhirnya saya mau izin aja pamit pulang keluar, ya kan? Awalnya biasa aja cuy. Nah saat dia geret koper nih, bawa tas selempang sama koper, keluarlah tuh ke pintu mau pergi tuh. Dipukul jam 5 sore. Ini masih sore cuy. Ada dadai singsangnya. Dia mau keluar, sudah geret koper. Ya kan? Udah buka nih. Mau buka pintu kreot. Majikannya itu berontak cuy. Ya kan? Dia ini udah jelasin kalau saya sudah kasih 1 bulan gaji melalui agent, ya kan? Tapi karena majikannya ini nggak nerima surat, akhirnya apa? Kopernya, tunggu dulu katanya. Lehai Pina, gitu. Kamu mau kemana? Karena takut dia ini majikannya ini ngebentak seperti itu ya cuy ya. Akhirnya apa? Buka pintu, kabur ini si Cece. Si kopernya ini tertinggal cuy. Akhirnya apa? Akhirnya kabur ke agensi ini. Nah, sudah kabur ke agensi 2 harinya majikannya tuh minta si Cecenya itu balik. Cecenya nggak mau balik. Akhirnya mau dipoking katanya cuy. Nah si agennya tuh ngomong, saya nggak bisa nih memproseskan kamu lagi kalau keadaan kamu seperti ini. Sudah 8 hari ya. Maksudnya sudah deadline-nya itu terakhirnya tanggal 3 cuy. Dia pulang ke Indonesia. Akhirnya belum dikasih tiket pesawat itu sama sama majikannya. Majikannya itu nggak mau, ya kan? Terus gimana Kaisam? Dia hak-haknya dapat nggak? Ya dapat itu tuh. Kan dia bayar tuh, ada duit di agensi ya kan, bisa buat beli tiket kalau majikannya nggak mau. Tapi nanti gimana nih nasib kopernya nih, bisa diambil nggak? Agennya tuh nggak ada yang mau, nggak ada yang berani dampingin dia untuk ambil kopernya. Jadi apakah diloskan Kaisam? Iya, jalan satu-satunya ya diikhlaskan daripada kita homafan ya kan. Kalau kita ambil lagi ya homafan lah, karena kita yang mengakhiri kontrak ya cuy. Makanya agensinya udah nggak usah diambil ya kan. Akhirnya kayak Sam, gimana kalau saya ambil, saya butuh koper. Tapi alhamdulillah sudah ada yang memberi ya cuy. Alhamdulillah nih, terima kasih nih teman-teman KSM yang udah baik nih bantu mbaknya ya. Kalau kayak gini kan hidup terasa ringan ya kan. Akhirnya bajunya nggak diambil ya cuy. Padahal di koper itu tuh ada Al-Quran yang katanya mau dikasih anaknya. Ya ini adalah pilihan kita ya cuy ya. Kita harus ya wis resiko ya kan. Nah gimana kayak Sam kalau kayak gitu, apakah sah? Oke, buat kalian nih yang mau ngebreak nih, yang punya duit nih, mau keluar aja dari rumah majikan, apa sih yang harus dilakukan? Kalian harus gentle ya cuy ya. Kamu ngomong sama agent saya mau ngebreak nih, saya bayar 1 bulan gaji, ya kan? Terus kamu ngebreaknya baik-baik sama majikan. Ya, sebelum ngebreak nih, kamu sediakan dulu nih duit nih, dihitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, setara 1 bulan gaji sebagai pemberitahuan one man notice. Karena kita tidak memberikan dulu waktu 1 bulan sama majikan, berarti kita harus membayar majikan setara 1 bulan gaji.
Berarti kalian harus sediakan duit 1 bulan gaji. Setelah itu kamu tulis tuh di kertas kalau saya mengakhiri kontrak dan membayar 1 bulan gaji kepada majikan. Saya keluar di tanggal itu juga, ya kan? Kalau kalian nggak bisa translate, pakai translate bahasa Inggris. Setelah itu kalian tanda tangan. Kamu nih harus siapin mental, ya kan? Dagdikduk nih kalau kita mau keluar, ya kan? Setidaknya udah siap nih, ya kan? Kita taruh nih suratnya, majikan saya keluar hari ini juga, saya memutuskan kontrak, saya termination dengan kamu, ini saya membayar 1 bulan gaji, walaupun kamu kerja baru 1 hari 2 hari. Apakah boleh SM? Ya boleh ya, tapi ya rugi ya 1 bulan gaji. Apa nggak sayang itu 8 juta 10 juta, ya kan? Nah setelah itu majikan tanda tangan, suruh tanda tangan sebagai bukti kalau misalkan kita sudah membayar tuh majikan. Kalau majikannya nggak mau tanda tangan gimana kayak Tisam? Ya nggak apa-apa, tinggal di foto aja tuh uangnya, dikasihkan di situ sama suratnya. Ya cuy ya, kita mendapatkan foto aja. Nah setelah itu kita keluar, baru kita keluar dari rumah majikan. Nah nanti kalau misalkan majikan itu mengadi-adi kayak Tisam, melaporkan ke polisi, apa yang harus dilakukan? Ya tetap tenang saja. Nah atas dasar apa majikan kita mempokingkan kita? Kalau nuduh mencuri ya nggak apa-apa, kita jalani aja. Polisi datang nih investigasi, tinggal kita jelasin aja sama polisi kalau saya memang mau mengakhiri kontrak, ini buktinya saya sudah membayar majikan 1 bulan gaji, ya kan? Apa yang dituduhkan? Ya nggak mungkin lah cuy, langsung mengada-ada tiba-tiba uangnya hilang atau apa, ya kan? Udah nggak usah takut kalau misalkan memang itu kamu sudah memikirkan baik buruknya. Setelah itu, setelah keluar nih kamu dari majikan, kamu hanya memiliki waktu 14 hari dari tanggal keluar kamu dari rumah majikan. Apakah kita harus mengirimkan surat ke imigrasi Kaisam? Tergantung agennya mau nggak nih membantu mengirimkan surat. Kalau nggak ya kamu kirimkan ke imigrasi. Kamu kan punya banyak waktu tuh, kamu datang sendiri ke imigrasi, naruh di box yang warna hijau juga boleh, ya kan? Karena ini apa? Karena ini adalah keputusan yang kamu ambil sendiri ya coy. Maafan ya, iya. Oke, setelah itu kayak Jisam, kalau saya mengakhiri kontrak 1 hari 2 hari, ini kan banyak 8 hari. Apakah kita bisa cari majikan baru? Ya bisa, ya kan? Karena termination itu hak kita sama hak majikan. Nah, cuma pertanyaannya, ada nggak agensi yang mau bantu kamu dengan rekod seperti itu? Nah itu, apakah ada Kaisam? Ya ada aja, makanya jangan patah semangat, cari agen, ya kan? Nah terus kamu datang tuh ke agennya untuk beresan, setidaknya hak-hak kamu pun kamu akan dapat ya cuy. Yang tadi kerjanya baru 8 hari, berarti kamu dapat sisa gaji 8 hari, ya kan? Tiket pesawat, cuti tahunan itu nggak dapat. Karena apa? Minimal cuti tahunan itu diberikan kamu kalau kamu sudah kerja minimal 3 bulan. Ini kan belum, berarti cuti tahunan tidak dapat ya cuy ya. Serta transportasi aja, oke? Ya lumayan ya kan? Aduh. Nah buat kalian nih ya yang udah nggak betah sama majikan, saran kayak itu sih one man notice aja, bulan depan keluar. Setidaknya sayang nih duit 10 juta, kamu bayangin deh 10 juta setidaknya kalaupun kita pulang ke Indonesia itu bisa buat usaha kelontong cuy ya. Nggak bisa kayak Sam, daripada saya gila, nggak apa-apa deh saya bayar 10 juta, ya itu pilihan kamu yang punya uang ya, boleh. Cuma buat teman-teman guys, sabar ya. Namanya kerja di sini ikut orang ya wajar, ya kan? Wataknya majikan kita pemarah ya, berarti kitanya harus jadi air ya. Saat api dilawan sama api lagi ya wis kebakar kita. Ya. Nah, itu kan pilihan mbaknya cuy, mau keluar di hari itu ya boleh-boleh aja ya. Kita support aja, semoga mendapatkan majikan pengganti yang lebih baik. Katanya mbaknya pengen proses lagi ke sini. Kalau ini kan udah mepet banget ya cuy. Ini baru telepon Kaisam kemarin loh cuy. Ya kan? Ini pun kalau misalkan dibantu cari majikan ya cuy, ya masukkan berkas ke imigrasi. Ini udah mepet banget. Last day-nya dia ini tanggal 3. Kenapa kamu baru ngomong sama Kak Tisam? Katanya kemarin itu dijanjiin sama agent, udah sabar dulu, nanti kita cari dulu katanya. Ujung-ujungnya enggak, ya kan? Pusing deh Kaisam. Akhirnya apa? Ya udah nggak ada pilihan selain pulang dulu ke Indonesia, masuk PT lagi, proses lagi ke sini. Apakah bisa Kaisam? Ya bisa. Ya. Aduh, makanya buat kalian ya, di balik emosi kalian harus sabar cuy, sabar ya. Ya udah, ambil pelajaran hikmah baiknya dari pekerja migran ini. Apakah kalian memiliki kasus yang sama? Semangat ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.